Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, gimana kabar kamu? Oke, satu lagi mau tanya sama kamu. Menurut kamu, kalau aku lagi bawain dan menyampaikan sesuatu itu bawaannya vibe-nya sedih gitu gak sih? Atau mellow gitu gak sih? Apakah ada yang perlu dirubah atau gimana? Gak tau ya, bawaannya gitu aja gitu. Mellow, kemudian membawa suasana jadi kayak pengen nangis gitu nggak sih bawaannya. Jarang banget aku menemukan komen di mana kak konten kali ini bikin ketawa ngakak gitu, nggak pernah. Kebanyakan bikin kamu nangis, jadi mohon maaf ya kalau misalkan aku sering bikin kalian nangis. Semoga ini nangisnya yang positif ya, tentu nangis yang bisa bikin kamu lega, bukan yang bikin sedih sebaliknya gitu ya. Oke, jadi sini akan berusaha untuk lebih ceria karena aku akan menyampaikan sebuah hal penting buat kamu yang pada masa pandemi ini barangkali banyak di rumah, kemudian pengen menciptakan sebuah kebiasaan tertentu. Kalau di video sebelumnya aku udah rekomendasikan satu buku, satu teman yang bisa bantu kamu untuk menciptakan kebiasaan positif yang pengen kamu ciptakan, karena kamu mungkin merasa aduh kebiasaan baik ini susah banget sih buat dilakuin, tapi kalau kebiasaan buruk kenapa gampang banget. Jadi dalam kebiasaan yang pengen kita ciptakan, kita kadang-kala muluk-muluk pengen sesuatu yang besar terlebih dahulu dan mengabaikan hal kecilnya. Padahal sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Seperti judul bukunya Atomic Habit, atom itu adalah sesuatu yang kecil kan ya. Jadi dimulai dari sesuatu yang kecil itu merupakan bagian dari sesuatu yang besar. Kita perlu merubah kebiasaan kecil terlebih dahulu. Contoh kebiasaan kecil itu apa? Bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi yang dimulai kemudian dilatih itu akan mempengaruhi rentetan kebiasaan yang lainnya. Contoh, kita pengen punya kebiasaan buat baca buku nih. Aku pengen produktif, aku pengen selesai membaca buku ini dalam waktu seminggu misalnya. Tapi ternyata kenyataannya baru buka buku satu lembar nih misalnya, kemudian ada distractor, ada HP yang berada di sebelah kita sengaja naruh di situ ataupun entah dari mana dia ada di sana. Kemudian kita bentar lah, misalnya nih baca buku bahasa Inggris, kemudian kamu nggak tahu artinya apa, kemudian cari di Google Translate, akhirnya pegang HP. Nah, ketika pegang HP tuh buka Google Translate, udah ketemu artinya. Nah, karena udah pegang HP, ada hasrat lain dalam diri. Kayaknya buka Instagram bagus nih. Buka Instagram bentar satu kali aja. Nggak apa-apa kok, satu kali aja juga, nanti habis itu aku langsung keluar lagi. Satu kali itu nggak kerasa, tiba-tiba waktu sudah berlalu 1 jam. Atau kalau nggak buka Instagram nih, biasanya buka TikTok. Siapa yang suka buka TikTok di sini? Apalagi di Instagram sekarang ada Reels ya, udah di scroll nggak kerasa tuh udah 1 jam. Terus lagi buka YouTube bentar mau dengerin musik buat memaksimalkan belajar aku pada kali ini biar cepet masuk gitu alasannya. Terus ketika buka YouTube kemudian buka satu video aja, akhirnya satu video itu biasanya di bawahnya itu ada yang berkaitan dengan video sebelumnya. Apalagi kalau kamu misal nih nonton drama Korea kalau ada di YouTube ya, atau nonton anime kalau ada di YouTube misalnya, episode 1, kemudian di bawahnya ada episode selanjutnya. Gitu aja terus hingga akhirnya 12 episode, 1 season selesai, belajarnya lupa. Siapa yang kayak gitu? Karena aku juga pernah seperti itu, jadi aku paham sekali apa yang kamu rasakan barangkali. Nah, lalu gimana caranya? Yang pertama adalah untuk melakukan aktivitas yang pengen kita ciptakan itu, kita perlu mempermudahnya 2 menit, aturan 2 menit gitu. Jadi ketika kita pengen menciptakan kebiasaan bagus itu, kita harus mempermudah kebiasaan yang pengen kita lakukan itu 2 menit lebih cepat. Jadi contoh, kamu pengen punya kebiasaan buat baca buku, jadi kamu perlu menaruh buku itu lebih dekat dari kamu. Misalkan boleh kamu taruh di sebelah bantal kamu, tapi jangan dipakai buat tidur ya. Terus kemudian untuk penghalangnya misalkan HP. Nah, biasanya yang ganggu kamu ini HP. Kamu boleh naruh di tempat yang susah buat kamu jangkau, atau HP-nya kamu taruh di lemari misalnya,
atau setidaknya kamu butuh waktu 2 menit buat menjangkaunya. Kayak gitu. Sehingga akhirnya kamu lebih bisa fokus kepada kebiasaan baca buku yang pengen kamu lakukan dan juga menghindarkan distraktornya yaitu HP. Terus kemudian lagi contoh kebiasaan kamu pengen menciptakan olahraga pagi misalnya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah sebelum kamu tidur, kamu boleh menyiapkan contoh kalau kamu perlu sepatu olahraga, kamu boleh siapkan itu di bawah ranjang kasur kamu, bukan di bawah ranjang, di dekat tempat tidur kamu. Kemudian kamu siapkan botol minumnya, kamu siapkan handuk apabila kamu membutuhkan, sehingga nanti ketika kamu bangun, kamu nggak perlu repot-repot buat itu handuknya di sana, itu sepatunya di sana, sehingga akhirnya butuh waktu 2 menit lebih. Dan kalau 2 menit lebih untuk menjangkaunya, cenderung jadi males. Enggak lah, males ah. Tapi kalau udah ada di sekitar kamu, itu langsung gampang gitu, lebih gampang untuk dilakukan. Jadi seperti itu caranya. Dan lagi, yang paling penting lagi adalah kita perlu menentukan identitas kita seperti apa. Kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Contoh adalah penulis misalnya. Seorang penulis pasti kebiasaannya apa nih? Kebiasaan penulis adalah contoh banyak baca buku, kemudian rajin, kemudian banyak observasi, misalnya seperti itu. Sehingga ketika kita tidak melakukan salah satu dari itu, misalnya nggak baca buku, akan mempertanyakan identitas diri sendiri. Penulis kok nggak suka baca buku ya? Penulis kok rebahan terus ya every waktu luang yang dia punya, kayak gitu. Terus kemudian tadi olahraga, misalkan seorang yang atletis misalnya, orang atletis tuh kayak gimana sih kebiasaannya, dia makannya berarti teratur, kemudian apa yang dimakan diperhatikan, olahraganya juga rajin, sehingga ketika tidak melakukan salah satunya, itu juga akan seperti itu. Dan lagi, kita perlu jelas dalam menentukan kebiasaan yang pengen kita ciptakan, contoh baca buku. Jangan hanya sekedar aku pengen baca buku setiap hari, aku pengen punya kebiasaan baca buku setiap hari. Karena otak itu tidak akan menangkapnya dengan sangat jelas. Yang perlu kita katakan adalah, aku perlu membaca 1 bab buku psikologi setiap harinya. Aku perlu membaca buku 1 bab tentang cara berkomunikasi setiap harinya. Sehingga itu detail dan otak kita bisa lebih paham untuk mengeksekusinya. Seperti itu. Gimana kalau misalkan kita nggak jelas nih? Contoh kalau nggak jelas itu seperti ini. Aku perlu baca buku setiap harinya. Terus kemudian baca cuma 1 kalimat. Udah baca buku. Nanti akan seperti itu. Jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita di sini sedang bersama-sama sedang berusaha untuk membiasakan kebiasaan positif yang produktif, kemudian membuat kita menjadi lebih dekat dengan tujuan hidup kita, sehingga nanti kita akan bersyukur kita memperjuangkan hal ini, yang kecil-kecil ini menjadi akumulasi sesuatu yang besar di kemudian hari. Contoh kebiasaan kecil itu lagi kayak kita makan sedikit demi sedikit, itu nggak kerasa, tapi kita kenyang, terus kemudian energi kita tercukupi. Tapi kalau kita makan sekaligus 1 piring besar di satu waktu yang ada dalam muntah, yang ada adalah kita nggak malah berenergi, tambah lemes karena kebanyakan makan, dan juga tubuh kita jadi nggak kuat gitu. Jadi seperti itu ya, semoga video ini membantu dan juga bermanfaat sehingga kita bisa menciptakan kebiasaan produktif. Jadi nggak perlu dari sesuatu yang besar terlebih dahulu dan nanti malah jadi kesannya males buat dilakuin dan kayak susah banget, tapi dimulai dari hal kecil yang penting konsisten untuk terus dilakukan. Kebiasaan 1% meningkatkan kualitas kita setiap harinya daripada besar tapi cuman sekali aja gitu. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kamu ada request kita bahas buku apa, silahkan komen di kolom komentar juga. Kalau kamu juga pernah baca Atomic Habits, coba deh share di kolom komentar efek apa yang kamu dapetin sih setelah baca buku ini gitu, biar jadi manfaat juga buat teman-teman yang baca. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.